itu berulang-ulang. Setelah diingatin akhirnya muncullah surat peringatan. Iya. Surat peringatan kadang kita tidak indahkan atau bisa jadi alamat tagih atau alamat di KTP kita tidak sesuai. Tapi surat peringatan sudah dikirimkan. Oh. Setelah surat peringatan dilakukan, ada internal dari perusahaan leasing yang langsung memvisit debitur untuk mengingatkan. Ini sahabat Sonora atau saya pribadi lah, nggak apa-apa lah pengalaman ya di jalan raya naik motor dari Depok begitu ya. Tiba-tiba ada rame-rame nih. Ada apa itu orang kok dikepung gitu ya? Ada motor dua atau tiga motor lah ya. Rame lah mereka bercakap-cakap gitu ya. Ada yang bersih tegang dan sebagainya. Katanya motornya diambil. Ini ada fenomena apa di jalan itu, Bang Sun? Bisa dijelaskan? Ini menarik ini. Ya. Terima kasih untuk Bang Riko untuk kesempatannya. Sebelum saya jelasin buat sahabat Sonora, mungkin yang perlu kita pahami pertama, kendaraan itu kendaraan dalam status apa? Apakah benar-benar milik pribadi atau masih dalam pembiayaan atau dalam praktek bisa dikenal masih kredit gitu. Oke, bahasa gampangnya masih kredit ya. Iya. Atau mungkin teman-teman bilang di lapangan masih leasing. Biasalah di lapangan begitu yang terdengar. Tapi di praktek sebenarnya yang harus kita lihat untuk kendaraan yang masih dalam pembiayaan itu ada aturan-aturan yang harus kita ikutin sebenarnya. Apalagi kita sebagai debitur. Pertama mungkin begini. Kendaraan itu tidak kita beli secara tunai. Pasti kita beli secara kredit. Betul. Dan ada perusahaan yang membiayai. Ya. Mungkin lebih dikenal perusahaan leasing lah gitu di lapangan terkenalnya. Nah, sewaktu kita dibiayai, kita menyerahkan hak kepemilikan kendaraan itu kepada perusahaan leasing tadi. Artinya statusnya masih milik itu perusahaan ya? Iya, kita serahkan hak kepemilikannya. Hak kepemilikan. Tapi penguasaan fisik dan penggunaan kendaraan itu di kita. Oke. Nah, itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ya. Kalau untuk kita sebagai debitur, kita yang kredit, awalnya kita kasih DP ke dealer. Ya, betul. Nah, sisanya itu dibiayai oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing gitu. Oke. Nah, setelah dibiayai, adalah kewajiban antara kita dengan perusahaan leasing, ada angsuran yang kita harus bayarkan setiap bulan. Ya, oke. Nah, udah perjanjian ya? Betul, itulah namanya perjanjian. Jadi kalau dalam anak hukum lah saat ini, jadi kalau namanya perjanjian itu apa? Itu undang-undang bagi para pihak. Jadi kalau di aturan KUH Perdata itu di pasal 1338 KUH Perdata. Oke. Itu jadi perjanjian itu jadi undang-undang bagi para pihak. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau di sini debitur harus bayar angsuran ke perusahaan pembiayaan. Nah, kejadian sampai ada tadi orang 2-3 orang di lapangan tiba-tiba memepet motor kita atau serahkan dulu, kembalikanlah kendaraannya, kan belum bayar angsuran. Sebelumnya itu pasti sudah ada yang dilakukan perusahaan pembiayaan, pasti ada mengingati by phone dulu. Itu biasanya ada soft collection namanya. Jadi mengingatkan by phone, Pak, angsuran Anda jatuh tempo nanti tanggal ini jangan lupa bayar ya. Soft collection. Iya, soft collection. Itu sudah dilakukan. Biasanya desk call namanya kalau di perusahaan leasing. Nah, kadang-kadang kita tidak aware atau mungkin lupa atau nggak kita angkat. Nah, kadang ada SMS blast juga yang mengingatkan. Nah, itu berulang-ulang. Setelah diingatin akhirnya muncullah surat peringatan. Surat peringatan kadang kita tidak indahkan atau bisa jadi alamat tagih atau alamat di KTP kita tidak sesuai, tapi surat peringatan sudah dikirimkan. Setelah surat peringatan dilakukan, ada internal dari perusahaan leasing yang langsung memvisit debitur untuk mengingatkan. Itu pasti begitu tahapannya, tidak akan langsung sampai ke pihak ketiga. Itu maksudnya pihak ketiga. Kalau dari aturan OJK, namanya tenaga alidaya. Tenaga alidaya. Iya, itu ada jelas di aturan OJK-nya sendiri. Jadi teman-teman kita yang di lapangan itu sebenarnya itu disebut tenaga alidaya. Iya, mereka di bawah naungan namanya PT, Perseroan Terbatas. Di bawah PT ya. Iya, dan mereka tenaga alidaya itu harus tersertifikasi.
Oke. Jadi mereka punya license namanya SPPI, Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Mereka ada edukasi untuk melakukan penagihan, penarikan kendaraan itu. Iya.